Apesnya pasukan khusus Israel gagal selamatkan sandera malah dihabisi Brigade Al-Qassam. Begini kronologinya. الذي يكرر تهديداته بشكل يومي للمعركة البرية. إننا لا نزال في انتظاره لنذيقه أصنافا جديدة من الموت ولنعلمه ونعلم كل العالم معنى البطولة والفداء. Sayap militer Hamas Brigade Izz ad-Din Al-Qassam menyiarkan video yang memperlihatkan kegagalan pasukan khusus Israel dalam membebaskan salah satu sandera Zionis yang jadi sandera di Gaza. Alih-alih berhasil, tentara Israel yang jadi sandera Hamas itu justru tewas bersama salah satu personel pasukan khusus Zionis setelah baku tembak pecah. Sekedar diketahui, penyelamatan sandera yang ditawan Hamas di Gaza adalah salah satu misi operasi Israel. Misi utamanya adalah melenyapkan Hamas. Dua misi itu jauh dari berhasil hingga saat ini. Israel dibikin malu karena menggunakan pasukan khusus namun masih seperti ini. Dalam pernyataan yang disampaikan melalui Telegram, Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa para pejuangnya menemukan unit pasukan khusus Israel sedang melakukan upaya penyelamatan sandera. Menurut pernyataan itu, para pejuang Al-Qassam menyerang unit tersebut, menghabisi dan melukai beberapa tentara Israel. Selain itu, para pejuang Al-Qassam juga berhasil mengambil kendali atas senapan dan juga perangkat komunikasi yang digunakan oleh pasukan khusus Israel. Penerbangan militer pasukan intervensi dari mengebom daerah tersebut dengan serangkaian serangan untuk menutupi kemunduran mereka. Bunyi pernyataan Brigade Al-Qassam seperti dikutip dari Palestine Chronicle. Brigade Al-Qassam mengungkapkan nama tentara Israel yang disandra yang terbunuh selama upaya penyelamatan pasukan khusus Zionis adalah Sar Baruch. Dia membawa nomor identitas 207775032. Sementara itu, versi militer Israel disebutkan bahwa dua tentaranya terluka parah selama operasi penyelamatan. Namun pada rekaman video milik Hamas, mereka terbunuh dengan sanderanya. Selama operasi tersebut, banyak Hamas atau pasukan Hamas yang terlibat dalam penculikan dan juga penyanderaan. Lanjut pernyataan tersebut. Sementara itu diketahui tidak ada sandera yang dapat diselamatkan dalam kegiatan ini. Militer Israel tidak membenarkan atau menyangkal pernyataan Brigade Al-Qassam tentang terbunuhnya sandera bersama seorang personel pasukan khusus Zionis. Perpecahan terjadi di tubuh tentara Israel, mayoritas tolak kembali perangi Gaza. Dua perwira sampai dipecat hingga kalah lawan Hamas. Perpecahan akhirnya terjadi di tubuh militer Zionis. Kekompakan sudah hilang dan bahkan mereka menolak mengikuti komando atasannya untuk kembali menyerang Gaza setelah gencatan senjata usai. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan bagi pasukan Zionis yang menyebabkan dua perwiranya juga harus dipecat dan hal ini malah makin memperparah keadaan. Hingga media-media memberitakan jika Palestina lah pemenang sesungguhnya. Sementara itu, laporan dari media Israel, krisis kepercayaan tengah terjadi di antara anggota militer Israel atau IDF. Sebagian dari mereka menolak untuk kembali berperang. Media Israel telah mengungkap situasi protes dan ketidakpercayaan terhadap pasukan Zionis Israel.
Hampir seluruh tentara di kompi militer menolak untuk bergabung kembali dalam pertempuran. Perkembangan ini terjadi karena pemecatan dua perwira yang memilih mundur dari pertempuran ketika kompi militer dibiarkan tanpa dukungan tembakan di jalur Gaza. Yoav Zaitun, koresponden urusan militer untuk surat kabar Israel Yediot Ahronot, memverifikasi bahwa sekitar setengah dari tentara kompi tersebut belum bergabung kembali dengan unit tersebut setelah pemecatan kedua perwira tersebut. Para perwira ini bersama puluhan bawahannya menegaskan bahwa mereka tidak menerima dukungan tembakan saat menghadapi puluhan pejuang Hamas sehingga mereka mundur. Mereka akan dijadikan tumbal oleh Perdana Menteri Netanyahu. Dalam pertempuran itu, pasukan mundur karena mereka tidak menerima dukungan tembakan yang diperlukan dari anggota IDF lainnya ketika berhadapan dengan puluhan pejuang perlawanan yang menyergap tentara tersebut. Insiden yang tidak biasa itu memicu krisis yang signifikan antara komandan kompi di satu sisi dan juga pejuang mereka serta komandan batalion di sisi lain. Petugas brigade mengakui bahwa pasukan tersebut dikerahkan dalam misi dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Setelah terlibat dalam operasi yang diperpanjang di wilayah Gaza tanpa istirahat yang cukup, mereka mengakui kejadian tersebut telah menimbulkan suasana tegang di dalam batalion. Sementara itu, pasukan Israel mengakui krisis yang sedang terjadi dan menegaskan bahwa tentara dari unit lain dikerahkan untuk mengatasi kesenjangan di perusahaan tempat insiden itu terjadi. Pernyataan tersebut menekankan munculnya krisis kepercayaan dan menyoroti terbatasnya kemampuan komandan batalion untuk mempengaruhi jalannya invasi.